Ada satu yang perlu ditanya sama penonton yang ditanya-tanya sama penonton. Apa itu? Status. Gimana status beliau tadi? Status pernikahan. Status pernikahan. Status pernikahan belum menikah. Belum menikah. Ternyata belum menikah. Masih jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Suhairi Abbas Channel, dan kali ini pada segmen atau pada program yang saya buat, yaitu Bincang Bersama Tokoh, saya sudah kehadiran sahabat baik saya, teman sekolah dulu, yaitu Mr. Andri Wardana. Alhamdulillah telah hadir. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandemi dulu. Baik, jadi sengaja saya mengambil beliau sebagai bincang-bincang tokoh kita pada siang hari ini, karena memang saya pikir di Batubara, khususnya di kampung kita sini, jarang ada tokoh seorang pemuda yang sangat luar biasa seperti beliau ini. Alhamdulillah beliau mungkin bisa nanti dijelaskan singkat saja profil beliau, introduce yourself dengan kita semua para penonton dimanapun Anda berada. Mungkin bisa langsung kita dengarkan bagaimana profil singkat dari beliau. Mungkin kita jelaskan dari nama, alamatnya di mana, status dan lain sebagainya. Baik, kita dengarkan dulu profil singkat dari Mr. Andri Wardana. Baik, terima kasih Ustadz Suhairi, yang mana juga sahabat saya. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Andri Wardana. Saya tinggal di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Saya sekolah dari SD sampai Sanawiyah, kemudian Ismu Ali di Batubara. Kemudian di tahun 2011 saya melanjutkan studi S1 saya di Universitas Kuala, Banda Aceh, dengan beasiswa pemerintah namanya Bidik Misi. Kemudian alhamdulillah 2015 saya dapat kesempatan untuk studi 1 semester di Korea dengan beasiswa pemerintah Korea namanya Global Korea Scholarship. Kemudian 2016 saya lulus S1 dan saya melanjutkan S2 tahun 2018 di University of New South Wales, Sydney, dengan beasiswa dari pemerintah juga, alhamdulillah. Namanya beasiswa LPDP. Mantap. Ada satu yang perlu ditanya sama penonton yang ditanya-tanya sama penonton. Apa itu? Status. Gimana status beliau tadi? Status pernikahan. Status pernikahan. Status pernikahan belum menikah. Belum menikah. Ternyata belum menikah. Masih jomblo. Jadi kawan-kawan yang mungkin sedang mencari-cari sesuatu yang ingin dicari, boleh langsung hubungi saya atau hubungi nomor yang tertera di layar. Nanti insya Allah akan sharing-sharing, bincang-bincang dengan beliau, bukan untuk menjadikan beliau sebagai apapun ya. Mungkin. Tapi mungkin perlu diklarifikasi juga, CS. Single bukan jomblo. Oh, single. Karena single sama jomblo beda. Single ternyata. Single kan pilihan, kalau jomblo nasib ada. Nah, jomblo itu nasib. Jadi setelah kita mendengarkan profil singkat dari beliau di Bincang Bersama Tokoh kali ini, tokoh muda Batubara, mungkin secara pengalaman boleh sharing bersama kita, pengalaman pribadi atau pengalaman kerja setelah tamat tadi tahun 2018 S1-nya ya. S1 2016. Oh, 2016 tamat S1 dan dilanjutkan studi S2-nya, masternya 2018. Sambil minum, sambil makan. Ya, terima kasih CS. Jadi waktu itu kuliah saya sebetulnya agak telat S1-nya CS, karena ya kebanyakan orang kan lulus S1 4 tahun ya kan. Saya waktu itu lulusnya 5 tahun. Karena ada beberapa alasan juga. Yang pertama sekali adalah saya sempat kosong 1 semester di Universitas Kuala karena cuti lah seperti itu ya. Iya, cuti. Karena saya gunakan untuk studi 1 semester di Korea. Jadi baik. Jadi seperti itu. Ada memang
semacam pengorbanan ya untuk melompat lebih tinggi, jadi ada pengorbanan sedikit. Betul, memang semua harus ada pengorbanan. Benar. Apapun Pengorbanan. itu harus ada pengorbanan, termasuk masalah cinta. Cinta perlu pengorbanan. Iya, Kita iya. tengok Nabi, Iya. berkorban Nabi. Siapa yang dikorbankannya? Anak istrinya. Dan Khadijah, istri tercintanya, berkorban untuk dakwah Nabi. Hartanya. Luar biasa, dia korbankan hartanya, dia korbankan tenaga dan pikirannya untuk membantu Nabi. Seperti itu yang dialami oleh sahabat kita, Benar. Mr. Andri Wardana. Dia korbankan 1 semester kuliah di luar negeri, di Ya. Korea. Benar. Selanjutnya? Kemudian 2016 saya tamat dari Universitas Yakuala. Saya pelamar LPDP waktu itu untuk S2, lulus 2016 akhir ya. Saya berharap saya bisa langsung lanjut S2 tahun 2017-nya. Ternyata waktu itu ada kebijakan baru yang diterapkan waktu itu, bahwa Di kampus, iya, di beasiswanya, di beasiswa. kalau belum dapat surat penerimaan dari kampus yang mau dituju, itu belum bisa kuliah 2017. Paling cepat mulai 2018. Jadi saya harus berkorban lagi tes, menunggu 1 tahun, ya, lebih dari 1 tahun waktu itu, agar bisa mulai 2018. Ini juga saya pikir pengorbanan, karena juga nggak sedikit teman-teman yang waktu itu yang udah lulus, tapi ketika harus menunggu 2018 mereka akhirnya mundur gitu, Mundur. karena nggak sanggup nunggu lama-lama. Waktu itu saya ambil apa ya, mungkin udah ini jalannya gitu, jadi Iya. saya coba jalanin aja, coba tunggu. Tapi menunggunya juga nggak sekedar menunggu, banyak kegiatan-kegiatan lain waktu itu yang bisa dikerjakan, seperti menyicil kemampuan bahasa Inggris, juga kemampuan academic writing, sebanyak hal-hal lain yang bisa digunakan dalam waktu menunggu waktu itu. So memang pengorbanannya nggak bisa dipungkiri, pasti harus ada pengorbanan. Baik. Jadi itu mungkin secara pengalaman dari pribadi Ya, beliau. pribadi. Kalau pengalaman kerja kira-kira setelah Ya. mungkin menyelesaikan S1 2016, apakah ada pengalaman kerja yang lain? Mungkin entah mengajar di Aceh gitu, atau mungkin entah mengejar anak orang di Aceh gitu, atau ada yang lain gitu. Ya. Kalau pengalaman kerja dari S1 sejak semester 5 saya tuh udah mulai mengajar di bimbel-bimbel gitu. Semester 5 ya? Ya, semester 5 kayak di Primagama atau di privat gitu. Jadi sempat ngajar juga udah mulai semester 5 sampai saya lulus itu masih juga ngajar di bimbel gitu. Ya waktu itu saya nggak ada ngerjain yang lain selain ngajar. Jadi memang fokusnya dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Karena memang jurusan yang diambil itu adalah FKIP bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris satunya. Jadi memang lebih kepada guru lah gitu ya, bisa dibilang guru. Lebih kepada pendidikan. Jadi jiwa-jiwa pendidikan beliau ini memang luar biasa untuk walaupun orang tua nggak ada yang guru ya. gitu. Tapi Berarti orang tua dan keluarga mungkin adalah 1-2 ya, mungkin saudara-saudara jauh mungkin ada yang menjadi guru. Saudara jauh ada, Saudara tapi jauh. sejarah dekat nggak ada, Jas. Nggak ada ya. Baik. Memang luar biasa memang pengalaman diri pribadi dari sahabat kita Mr. Andri Wardana. Selanjutnya ada poin yang ingin saya tanyakan mengenai motivasi hidup. Siapa kira-kira yang menjadi motivasi hidup dari Mr. Andri Wardana? Karena memang kalau kita kembali kepada pepatah bahwa di balik suami yang hebat pasti ada suami. Gitu kan kira-kira. Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat menopang dan memotivasi suami tersebut sehingga menjadi suami yang mantap. Dan Seperti Nabi. ya seperti Nabi menjadi sosok yang hebat karena ada di belakangnya itu sosok yang menguatkan beliau ketika beliau putus asa dalam menyebarkan dakwah, ada yang menguatkan beliau sehingga orang-orang yang di belakangnya ini mendukung dan menyokong apapun kegiatan yang dilakukan untuk kebaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, untuk motivasi kalau orang ya, karena saya rasa motivasi itu bisa datang dari, ya bisa berbentuk orang ya, bisa juga berbentuk Sesuatu yang hal yang abstrak lain. ya, yang lain ya. Oke, kalau orang, motivasi saya pertama sekali itu tentu saja orang tua ya, karena nggak tahu kenapa saya melihat orang tua saya itu kerjanya lumayan keras, yes, jadi lumayan capek. Jadi saya pengen suatu saat bisa berbakti kepada mereka. Sedih Jangan nangis. juga. Jadi Luar biasa, supaya luar suatu saat bisa apa ya, kayak meringankan pekerjaan mereka gitu, bisa membantu mereka, buat mereka bangga, hal-hal semacam itu, Jas. Ya. Jadi motivasi itu ya dari orang yang sangat terdekat dengan saya, itu orang tua gitu. Kemudian keluarga juga, bahwa saya pengen nanti di keluarga bisa jadi apa ya, contoh teladan. ya, contoh, jadi panduan lah. Dan yang terakhir mungkin sharing kita mengenai apa cita-cita terbesar seorang Andri Wardana, Mr. Andri Wardana dalam hidup ini, sehingga cita-cita ini pengen dibuat di Batubara begitu. Sebenarnya cita-cita banyak, cita-cita saya CS untuk, kalau ngomong cita-cita terbesar dulu nih ya, Ya, cita-cita terbesar. sejak awal kuliah memang cita-cita terbesar saya itu sebenarnya bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya niatin udah untuk orang tua, guys. Betul. Jadi sejak pertama sekali masuk kuliah itu agar nanti saya bisa berhasil menjadi seorang mahasiswa, kemudian maksudnya jadi mahasiswa yang berhasil ya. Kelak nanti saya akan saya ingin mengajukan kedua orang tua saya, Jas. Jadi waktu itu cita-cita terbesar saya, jauh prioritas saya gitu ya. Jadi bukan cita-cita saya untuk S2, untuk jadi ini jadi itu waktu itu, tapi cita-cita terbesar saya adalah untuk mengajukan kedua orang tua saya ya. Jadi alhamdulillah ketika 2018 saat saya semester 1 di Sydney, Australia, dan alhamdulillah saya bisa saya udah daftarkan, Jas, orang tua saya naik haji, dan biasa. saya rasa itulah cita-cita terbesar saya untuk orang tua saya ya, untuk keluarga, jauh lebih penting daripada cita-cita saya sendiri ya, saya rasa waktu itu. Jadi alhamdulillah itu udah tercapai. Alhamdulillah, saya ingin sekali ya untuk berkontribusi untuk kayak percepatan kemajuan pendidikan di Batubara, khususnya karena bidang saya di pendidikan. Saya ingin sekali berkontribusi untuk menumbuhkan growth mindset ya, bagi generasi muda di Batubara, karena yang saya lihat selama ini masih banyak ternyata adik-adik kita yang terperangkap dengan ganasnya narkoba, kemudian perilaku-perilaku yang menyimpang juga. Ternyata masih banyak kita sini. Jadi kenapa? Karena mereka kurang contoh yang baik gitu. Mereka kurang Kontrol melihat pendidikan yang benar baik sekali. juga ya kan. Kemudian saya coba untuk menanamkan growth mindset, artinya saya nggak mau mereka tuh berpikir bahwa setelah selesai sekolah kemudian bekerja merantau gitu, itu boleh-boleh saja, tapi saya ingin adik-adik ini juga dapat pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas, agar ke depan ya, masa depan mereka bisa lebih cerah. Memang nggak ada jaminan bahwa orang yang punya pendidikan tinggi itu masa depannya akan cerah, nggak ada jaminan. Tapi setidaknya kalau kita perhatikan di negara-negara yang berkembang, kebanyakan masyarakat mereka memang sangat aware tentang pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah modal terbesar bagi suatu bangsa itu untuk berkembang, karena dapat meningkatkan menumbuhkan ya pola pikir yang berkembang gitu. Sumber daya manusia juga Benar ya kan? juga, itu juga Baik, sangat menginspirasi dan memang
Luar biasa bincang-bincang bersama tokoh kita pada hari ini. Mungkin hari ini bincang-bincang bersama tokoh kita sampai di sini dulu. Nanti kan bincang-bincang bersama tokoh kita pada segmen sesi-sesi selanjutnya dengan tokoh-tokoh muda, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh politik dan lain sebagainya pada video-video selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Anduwardana. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi bagi kawan-kawan semua supaya kalau bisa lebih dari beliau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.